Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgi Fadilah Syahputra dari kelas 12 IPA 6. Sekarang saya akan menjelaskan soal yang saya tulis di buku tulis saya. Soalnya sebagai berikut. Nilai ulangan 20 siswa atau siswi ialah seperti berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OKV. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama saya akan mengerjakan distribusi frekuensi. Untuk distribusi frekuensi ini kita harus menemukan beberapa hal dulu, yakni banyaknya kelas, dan panjang kelas. Nah, untuk banyaknya kelas terdapat rumus 1 ditambah 3,3 log N. N ini sebagai total data yang diperoleh ya. Nah, jadi kita dapat 1 tambah 3,3 log 20. 3,3 dikali log 20 ini hasilnya 4,29 ditambah 1 menjadi 5,29. Dan ini kita akan bulatkan ke atas menjadi 6. Dan untuk panjang kelas rumusnya ialah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas atau beta, kita singkat saja. Di sini jangkauan ini ialah nilai yang paling besar dikurang nilai paling kecil. Di sini kita terdapat 98 sebagai nilai yang paling terbesar dan 24 sebagai nilai terkecil. Jadi 98 dikurang 24 dibagi oleh 6 menjadi 74 dibagi 6 sama dengan 12,33. Dan ini kita akan buat ke atas juga. Buatkan ke atas menjadi 13. Lalu setelah itu kita bisa buat tabel seperti ini. Untuk di kolom nomor kita isi dengan banyaknya kelas. Jadi karena banyaknya kelas di sini ada 6, jadi kita tulis sebanyak 6. 3, 4, 5, 6. Lalu pada kolom nilai kita akan isi nilai yang terdapat pada data yang diperoleh. Dimulai dari yang paling kecil yakni 24. Dan karena di sini panjang kelasnya 13, kita akan hitung 13 angka ke depan dari 24 dan dimulai dengan 24 dalam hitungan pertama. Jadi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi nilai yang untuk barisan pertama ialah 24 sampai 36. Lalu untuk baris berikutnya dimulai dari 37. Dan sama, kita cari tahu 13 angka ke depan dimulai dari 37 dalam hitungan pertama. Jadi 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi 37 sampai 49 untuk barisan nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 6. Nah, lalu kita akan setelah kita itu akan mendapat seperti ini. Dan yang tertinggi 101, maaf. Nah, yang tertinggi 101 dan terendah 24 nilai yang diperoleh. Lalu kita akan cari tahu frekuensinya. Nah, karena frekuensi ini kita peroleh dari data yang ini juga. Nah, karena ini belum berurutan, saya mempunyai data yang sudah saya urutkan. Jadi frekuensi nilai 24 sampai 36 pada data ini terdapat sebanyak 2. Jadi frekuensi untuk baris yang pertama adalah 2. Lalu untuk baris nomor 2 yakni 37 sampai 49 terdapat 1 2 3. Terdapat 3 ya frekuensinya. Lalu untuk berikutnya 50 sampai 62. 1 2, nah 2 saja. Dan untuk nomor 4 dari 63 sampai 75 terdapat 1 2 3. 3 juga ya, 3 frekuensi. Lalu nomor 5 dari 76 sampai 88. 1 2 3 4 5 6 6. Terdapat 6 frekuensinya. Lalu untuk yang terakhir dari 89 sampai 101 terdapat 1 2 3 4 frekuensinya. Nah, lalu total frekuensi yang ini ialah jumlah siswa ini. Jadi kita tulis seperti ini saja. Jumlah
dan di sini total dari frekuensi ini adalah 20. Jadi sama ya. Sudah, ini yang untuk pertama, yang ini distribusi frekuensi. Dan lalu selanjutnya yakni histogram. Tapi sebelum histogram kita harus menentukan tepi bawah dan tepi atas pada data ini Nah, gampang saja. Untuk tepi bawah kita kurangi nilai yang terdapat pada sisi kiri ini, yang ini 24, 27 dan seterusnya dengan 0,5. Dan untuk tepi atas kita tambah nilai yang di sisi kanan seperti 36, 49, 62 ini dengan 0,5. Jadi untuk nomor 1 kita dapat 24 dikurang 0,5 yakni 23,5. 37 dikurang 0,5 jadi 36,5 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, lalu untuk tepi atas yang kanan ini kita tambah dengan 0,5. Jadi 36 kalau tambah 0,5 sama dengan 36,5. 49 ditambah 0,5 sama 49,5 dan seterusnya sampai bawah. Lalu setelah kita mendapatkan nilai tepi bawah dan tepi atas, kita membuat tabel seperti ini, di mana di sumbu Y-nya terdapat frekuensinya, frekuensi yang di sini. Dan karena yang paling banyak frekuensinya ialah 6, jadi saya tulis sampai 6 saja. Dan untuk di sumbu X-nya terdapat tepi bawah dan nilai-nilai tepi bawah dan tepi atasnya dimulai dari 23,5 yang paling terkecil sampai yang paling besar, yaitu 101,5. Nah, jadi cara pengisian histogram ini ialah begini. Jadi frekuensi nilai 24 sampai 36 ialah 2. Jadi kita tarik garis kedua sama 36 seperti ini. Lalu frekuensi pada nilai 36,5 sampai 49 ialah 3. Jadi kita tarik garis ketiga. Lalu frekuensi 49,5 sampai 62,5 ialah 2. Kita tarik garis. Lalu hasil 62,5 sampai 7,5 ialah 3. Tarik garis 3. Lalu frekuensi 75,5 sampai 88,5 ialah 6. Dan yang terakhir frekuensi 88,5 sampai 101,5 ialah 4. Jadi di sini. Nah, inilah histogram pada data yang ini. Untuk ketiga, kita harus mengetahui poligon frekuensinya. Untuk poligon frekuensi tidak perlu susah-susah, karena kita butuh tabel yang dari histogram tadi aja. Nah, caranya ialah kita titik-titikkan saja pada di tengah-tengah batang-batang ini seperti ini. Kita titik-titikkan saja pada di tengah-tengahnya. Lalu kita tarik garis dari bawah ke titik-titik ini. Nah, itu poligon frekuensinya. Lalu yang terakhir kita terdapat OGV. Nah, bagaimana cara membuat OGV ini? Nah, pertama-tama kita harus tentukan kita harus buat tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita sekarang fokus pada tabel frekuensi kumulatif kurang dari dulu. Nah, karena dia kurang dari, pada kolom nilai buat tanda kurang dari sebanyak 6 kali. Sebanyak-banyaknya kelas ini, sebanyak-banyaknya kelas ya ini 6. Lalu pada kolom frekuensi pada kolom nilai kita masukkan nilai yang terdapat pada tepi atas. Jadi tepi atas yang pertama dimulai dari 36,5 sampai 101,5. Lalu untuk di kolom frekuensinya kita tentukan untuk yang pertama berapa jumlah frekuensi yang nilainya kurang dari 36,5. Di sini kita bisa lihat bahwa jumlah frekuensi yang nilainya kurang dari 36,5 hanya 2.
Lalu untuk frekuensi yang nilainya kurang dari 49,5, yang ini 3 ditambah 2 jadinya 5. Lalu untuk berikutnya kurang dari 62,5, di sini kita bisa lihat bahwa ada 2 ditambah 3 ditambah 2 lagi, yaitu 7. Lalu untuk kurang dari 75,5, di sini terdapat 10. Dari 3 ditambah 2 ditambah 3 tambah 2. Lalu untuk kurang dari 88,5 terdapat 16 frekuensinya ya. Dan yang terakhir 20 karena jumlah semua ini. Lalu yang kedua kita terdapat tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk lebih dari sama seperti kurang dari, kita tulis dulu, tetapi bedanya kita tulis untuk nilai, kita tulis nilai dari tepi bawah ini. Jadi yang pertama 23,5, 36,5, 49,5, 62,5, 2,5, dan 88,5. Nah, lalu untuk frekuensi yang pertama ini lebih dari 23,5. Di sini kita bisa lihat bahwa frekuensi yang nilainya lebih dari 23,5 terdapat 20. Lalu untuk frekuensi yang nilainya lebih dari 36,5 terdapat 3 ditambah 2 ditambah 3 tambah 6 tambah 4, yaitu 18. Dan untuk frekuensi yang nilainya lebih dari 49,5 terdapat 2 ditambah 3 tambah 6 tambah 4, ini 15. Lalu untuk yang nilainya lebih dari 62,5 terdapat 3 ditambah 4 tambah 6, yaitu 13. Lalu lebih dari 75,5 terdapat 10. Dan yang terakhir lebih dari 88,5 terdapat 4. Lalu jika sudah diperoleh semua nilai tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya, kita bisa buat tabel seperti ini. Di sumbu Y kita terdapat frekuensinya yang paling tinggi 20 karena yang terbanyak ialah 20 frekuensinya. Dan pada sumbu X kita tulis dari kedua nilai tabel berikut, tabel yang ini. Lalu cara penulisan tabelnya ialah begini. Untuk yang pertama kita mulai dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Yang pertama 36,5 2. Jadi 36,5 2 kita titikkan di sini dan tarik garis. Lalu yang kedua 49,5 sampai 5 di sini. Lalu untuk berikutnya yang tabel kumulatif lebih dari, kita mulai dari 23,5 sampai dan 20 di sini. Lalu 36,5 dan 18. 36,5 dan 18 di sini. Lalu 49,5 dan 15. 49,5. Lalu yang kita lakukan ialah tarik garis. Yang pertama kita tarik garis ke atas dulu.
Kita luruskan lagi ya. Dan yang ke bawah berikutnya. Nah, untuk garis yang ke atas ini namanya ogive positif, dan garis yang ke bawah kita bisa namakan ogive negatif. Ya. Demikian penjelasan saya tentang tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.